Arga Wicaksono meninggalkan anak perempuannya Dianara Putri Wicaksono di rumah. Dan ketika ia kembali ke taman belakang di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ia melihat pengasuh Rinawati Lestari sedang mengayun Dianara di sebuah ayunan kain yang terikat di antara dua pohon. Jantungnya langsung berdegup kencang. Perempuan yang hampir tidak ia kenal itu berada sendirian bersama anak perempuannya, dan ada sesuatu dalam pemandangan itu yang terasa aneh sekaligus menggugah. Arga melangkah maju 3 langkah dan merasakan dadanya sesak saat menyaksikan adegan yang terasa seperti mimpi yang bahkan tidak pernah ia sadari ia inginkan. Sore hari Jumat terasa panas, matahari Jakarta menyinari taman dengan cahaya terang yang hampir terasa tidak nyata. Pagi tadi pukul 7 ia berangkat dari rumah untuk menyelesaikan negosiasi rumit terkait pembelian 2 gedung perkantoran di koridor Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat. Ketika pulang, ia membayangkan akan menemukan Dianara terkunci di kamar seperti biasanya, sibuk dengan tablet atau menggambar sendirian di buku sketsa penuh warna muram yang ia gunakan untuk mengekspresikan hal-hal yang tak bisa ia ucapkan. Namun yang ia lihat justru berbeda. Putrinya yang berusia 6 tahun tertawa riang di ayunan yang bahkan tidak ia sadari pernah ada di taman itu. Tertawa dengan suara yang sudah lama tidak ia dengar hingga terasa menyakitkan untuk diingat. Sementara Rinawati Lestari mendorong ayunan dengan lembut menggunakan tangan yang kokoh namun penuh perhatian sambil bersenandung pelan. Dan sopir pribadinya Raka Prabawa bersandar di pohon dengan senyum tipis dan tangan terlipat, hanya mengamati seolah semua. Itu adalah hal yang paling wajar di dunia, padahal di rumah itu tak seorang pun pernah tersenyum, bernyanyi, atau bermain. Semuanya hanya dipenuhi kesunyian, tanggung jawab, dan kesibukan tanpa akhir. Tenggorokan Arga terasa tercekat dan ia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi kata-kata tidak keluar. Ia hanya berdiri di sana seperti orang asing di taman rumahnya sendiri, memandangi kebahagiaan anaknya dan bertanya-tanya sejak kapan ia kehilangan kemampuan untuk memberikannya kebahagiaan seperti itu. Dianara mengenakan gaun putih pemberian neneknya Ibu Rati Wicaksono saat ulang tahun, dan kaki kecilnya yang telanjang berayun di udara setiap kali ayunan naik. Rambut coklat mudanya beterbangan tertiup angin, dan matanya bersinar dengan cara yang sudah lama tidak dilihat Arga sejak ibunya, Maya Anindita, pergi dari kehidupan mereka. Ia menelan ludah dan akhirnya bergerak, berjalan perlahan di atas rumput yang terawat rapi sambil mendengar langkahnya teredam oleh tanah yang lembut. Ketika jaraknya tinggal sekitar 5 meter, Rinawati Lestari menoleh dan melihatnya. Ia membeku sejenak, masih memegang tali ayunan, dan senyum di wajahnya langsung hilang, digantikan ekspresi terkejut bercampur rasa bersalah seolah tertangkap melakukan sesuatu yang terlarang. Raka Prabawa juga menyadari kehadiran Arga, menjauh dari pohon dan meluruskan sikap sambil berdeham gugup, tetapi Dianara tidak menyadari apapun karena matanya terpejam, menikmati hembusan angin di wajah dan rasa ringan saat ayunan bergerak. Arga mengangkat tangan sebagai isyarat agar mereka tidak berkata apa-apa dan tidak menghentikan momen itu. Ia tidak ingin keajaiban itu pecah begitu saja. Rinawati Lestari mengerti dan kembali mendorong ayunan. Kini dengan gerakan lebih hati-hati seolah sedang diawasi dan dinilai. Arga bersandar pada salah satu pohon dan hanya mengamati, memperhatikan detail-detail kecil yang biasanya luput dari perhatiannya. Seragam arti hitam putih Rinawati Lestari tampak rapi meski ada sedikit sobekan di lengan yang mungkin ia jahit sendiri di rumah. Tangan yang kasar karena kerja keras namun bergerak dengan kelembutan seolah diciptakan untuk merawat, bukan sekadar membersihkan, serta wajah sederhana namun jujur dengan mata coklat gelap yang menyimpan kisah hidup berat yang belum pernah ia ketahui. Rambut hitam Rinawati Lestari diikat dalam sanggul rendah dengan beberapa helai yang jatuh lembut di wajahnya. Ia tidak memakai riasan, dan memang tidak membutuhkannya karena memiliki kecantikan alami yang terpancar dari dalam diri seseorang yang bekerja keras namun masih mampu tersenyum tulus. Arga Wicaksono mendapati dirinya menatapnya lebih lama dari seharusnya, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan dengan perasaan canggung, seolah merasa bodoh. Ia bukan tipe pria yang biasanya memperhatikan hal-hal seperti itu. Bahkan akhir-akhir ini ia hampir tidak memperhatikan apapun, karena hidupnya berjalan di mode otomatis, hanya menjalankan kewajiban, menandatangani dokumen, dan menghadiri rapat tanpa akhir. Namun di taman itu, di bawah matahari Jumat sore Jakarta, ia merasa seolah terbangun untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun.
Dianara Putri Wicaksono membuka mata dan akhirnya melihat ayahnya berdiri di sana. Senyumnya sempat goyah sejenak, seolah menunggu teguran atau perintah untuk kembali masuk ke dalam rumah. Tetapi Arga hanya membalas dengan senyum kecil yang sedikit kaku karena ia sudah lama tidak melakukannya. Namun senyum itu tulus. Ayah, Bibi Rinawati Lestari pasang ayunan buat aku. Ayah lihat, kata Dianara Putri Wicaksono dengan suara ceria penuh antusiasme yang sudah lama tidak didengarnya. Arga mengangguk dan melangkah lebih dekat, berdiri di samping Rinawati Lestari yang segera mundur satu langkah seolah harus menjaga jarak hormat. Ya, ayah lihat, nak. Kamu senang? Tanyanya berusaha terdengar santai, meski suaranya sedikit serak. Senang sekali. Aku belum pernah main ayunan seperti ini. Rasanya seperti terbang, jawab Dianara Putri Wicaksono sambil menutup mata lagi, menikmati sensasi itu sepenuhnya. Arga memandang Rinawati Lestari yang menunduk, seolah menunggu dimarahi. Terima kasih, ucapnya pelan. Ia mengangkat wajah dengan terkejut. Bapak? Tanyanya ragu. Terima kasih karena membuatnya tersenyum. Sudah lama saya tidak melihatnya seperti itu. Jelas Arga Wicaksono, dadanya kembali terasa sesak saat mengatakannya dengan jujur. Rinawati Lestari menelan ludah dan mengangguk. Tidak perlu berterima kasih, Pak Arga Wicaksono. Saya hanya berusaha menjadi orang yang baik. Dianara Putri Wicaksono anak yang manis dan pantas bersenang-senang, katanya tulus, dan Arga menyadari ia benar-benar percaya dengan kata-katanya, bukan sekadar ingin menyenangkan majikan. Ia sungguh peduli. Panggil saja saya Arga, katanya, membuatnya semakin terkejut. Saya tidak tahu apakah itu pantas, Pak, jawab Rinawati Lestari hati-hati. Pantas kalau saya yang memintanya, desa Arga Wicaksono, dan akhirnya ia mengangguk setuju. Raka Prabawa berdeham, menarik perhatian, lalu berkata ia akan mengambil air di dapur. Jelas hanya alasan untuk memberi mereka ruang berdua, dan Arga bersyukur dalam hati. Suasana hening yang canggung menyelimuti mereka, hanya terdengar bunyi pelan ayunan berderit dan desiran angin di daun-daun. Arga Wicaksono tidak tahu harus berkata apa, karena ia tidak pandai berbasa-basi apalagi menunjukkan emosi. Seumur hidup ia membangun tembok di sekeliling dirinya, dan sekarang ia tidak tahu bagaimana merobohkannya, bahkan jika ia ingin. Anda punya anak? Tanyanya akhirnya memecah keheningan. Rinawati Lestari tampak terkejut, tetapi menjawab, ya, saya punya. Anak laki-laki berusia 8 tahun. Namanya Alif Pratama, ucapnya, dan suaranya berubah menjadi lebih lembut dan penuh kasih saat menyebut anaknya. Pasti sulit bekerja jauh darinya, komentar Arga Wicaksono. Ia mengangguk. Ya, tapi saya harus. Kami hanya hidup berdua, dan tagihan tidak akan terbayar sendiri, jelasnya singkat, tanpa berkeluh kesah, seolah tidak ingin terlihat mengeluh. Arga Wicaksono mengangguk, menyadari ada kisah panjang yang tidak ia ketahui, kehidupan penuh kesulitan, pilihan berat, dan pengorbanan harian yang tidak pernah ia rasakan karena ia lahir dengan segalanya sudah terjamin. Tiba-tiba Arga Wicaksono merasa dirinya kecil. Menyadari bahwa sementara ia selama ini mengeluh tentang rapat melelahkan dan negosiasi yang menegangkan, perempuan di hadapannya berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup dan masih menemukan energi untuk membuat seorang anak. Yang bahkan bukan anak kandungnya tersenyum. Dianara Putri Wicaksono kehilangan ibunya? Tanya Rinawati Lestari dengan hati-hati, dan dada Arga Wicaksono terasa sesak. Tidak persis begitu. Ibunya pergi 2 tahun lalu. Katanya dia tidak mau hidup seperti ini lagi, dan sejak itu tidak pernah memberi kabar. Jelasnya, menyadari bahwa itu adalah pertama kalinya ia berbicara begitu terbuka tentang hal tersebut kepada seseorang. Rinawati Lestari menunjukkan ekspresi iba yang tulus. Saya turut sedih, pasti sangat sulit untuk kalian berdua, katanya lembut, dan Arga hanya mengangguk karena jika ia mencoba mengatakan lebih banyak, ia mungkin akan runtuh di tempat itu. Dianara Putri Wicaksono meminta turun dari ayunan,
dan Rinawati Lestari membantunya dengan hati-hati, menggenggam tangan kecilnya saat ia melompat ke atas rumput. "Ayah," Bibi Rinawati Lestari bilang nanti mau bikin kue coklat. "Ayah mau makan bareng kami?" tanya Dianara Putri Wicaksono dengan mata berbinar penuh harap. Arga Wicaksono menatap Rinawati Lestari yang langsung memerah. "Saya hanya menyebutkan mungkin bisa membuat sesuatu yang spesial untuk camilan sore, Pak Arga Wicaksono. Tapi kalau Bapak tidak mau, saya tidak perlu," katanya cepat. "Tidak, tolong buat saja. Saya justru ingin sekali makan bersama kalian," jawab Arga Wicaksono, dan ia melihat senyum lebar muncul di wajah Dianara Putri Wicaksono. Itu adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia akan melakukan sesuatu yang begitu sederhana dan normal seperti makan kue rumahan bersama putrinya. Dan hal itu terasa sekaligus indah dan menyedihkan karena menunjukkan betapa jauh ia telah menjauh dari hal-hal yang benar-benar penting. Mereka masuk ke dalam rumah bersama. Dianara Putri Wicaksono di tengah menggandeng tangan Rinawati Lestari di satu sisi dan tangan Arga Wicaksono di sisi lain. Mengayun-ayunkan lengan mereka dengan riang sambil bercerita tanpa henti tentang semua yang ia lakukan sore itu. Bagaimana Rinawati Lestari menemukan ayunan kain lama di gudang dan meminta bantuan Raka Prabawa untuk mengikatnya di antara pohon. Bagaimana mereka menyiram tanaman bersama, melihat kupu-kupu kuning, dan bagaimana Rinawati Lestari mengajarinya mengepang rambut, hal-hal sederhana yang bagi Dianara Putri Wicaksono terasa sangat besar. Arga Wicaksono mendengarkan setiap kata dengan saksama, merasa semakin bersalah karena selama ini seolah menyerahkan kebahagiaan putrinya kepada orang lain. Di dapur, Rinawati Lestari mulai menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kue coklat, dan Dianara Putri Wicaksono meminta ikut membantu. Arga Wicaksono duduk di bangku kecil dekat meja dapur, hanya mengamati mereka bekerja bersama. Rinawati Lestari menjelaskan setiap langkah dengan kesabaran tanpa batas, dan Dianara Putri Wicaksono mendengarkan dengan penuh perhatian seolah sedang mempelajari rahasia alam semesta. "Sekarang kita pecahkan telurnya begini. Lihat, ketupelan di tepi mangkuk," ujar Rinawati Lestari sambil memberi contoh, lalu Dianara Putri Wicaksono mencoba menirunya. Tetapi telur itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Ia membeku, menunggu dimarahi, tetapi Rinawati Lestari hanya tertawa ringan. "Tidak apa-apa, kita ambil yang lain saja," katanya santai sambil membersihkan kekacauan tanpa drama. Arga Wicaksono menyadari bahwa inilah jenis kesabaran dan kelembutan yang selama ini tidak ada di rumah itu. Semuanya selalu terlalu serius dan kaku, seolah tidak ada ruang untuk kesalahan atau ketidaksempurnaan. Ia sendiri seperti itu, mengendalikan segalanya dengan tangan besi dan menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Namun melihat Rinawati Lestari menangani situasi itu dengan begitu tenang, ia mengerti bahwa selama ini ia keliru. Hidup tidak harus menjadi rangkaian keberhasilan tanpa celah. Boleh ada kekacauan, tawa, dan telur yang pecah di lantai. Setengah jam kemudian, kue coklat itu sudah berada di dalam oven, dan aroma coklat mulai memenuhi dapur, membuat perut Arga Wicaksono berbunyi pelan. Arga Wicaksono tidak ingat kapan terakhir kali ia makan makanan rumahan. Biasanya ia memesan makanan siap saji atau makan di restoran mahal di Jakarta yang semuanya tampak indah tetapi terasa hambar tanpa kehangatan nyata. Dianara Putri Wicaksono duduk di lantai bermain dengan beberapa wadah plastik, sementara Rinawati Lestari membersihkan wastafel dapur. Arga Wicaksono bangkit dan mendekatinya. "Biar saya bantu," katanya sambil mengambil lap dapur. Rinawati Lestari tampak terkejut. "Tidak perlu, Pak Arga Wicaksono, itu memang tugas saya," protesnya. "Saya tahu, tapi saya ingin membantu," desaknya, lalu mulai mengeringkan mangkuk yang ia cuci. Mereka berdiri berdampingan dalam diam, bekerja bersama, dan Arga Wicaksono mendapati dirinya memperhatikan detail kecil. Cara Rinawati Lestari menggigit bibir bawah saat fokus, aroma sabun yang lembut darinya, serta bekas luka kecil di pergelangan tangan kirinya. Ia sadar kembali menatap terlalu lama dan memaksa matanya fokus pada piring di tangannya. "Boleh saya bertanya sesuatu?" ucapnya memecah keheningan. "Tentu," jawab Rinawati Lestari. "Mengapa Anda menerima pekerjaan ini?"
Agen pasti sudah bilang bahwa ini berat. Tinggal jauh dari anak, merawat anak yang kehilangan ibunya, dan bekerja untuk seseorang yang jarang di rumah, tanyanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Rinawati Lestari berhenti mencuci dan menatapnya. Karena saya butuh uang dan karena saya tahu rasanya tumbuh tanpa ada yang benar-benar peduli. Saya tidak ingin Dianara Putri Wicaksono merasakan hal yang sama. Jawabnya dengan kejujuran yang mentah dan membuat Arga Wicaksono terkejut. Ia tidak menyangka jawaban sejujur dan serentan itu. Anda tumbuh seperti itu? Tanyanya hati-hati. Ya. Ibu saya bekerja seharian dan ayah saya pergi ketika saya berusia 5 tahun. Saya dibesarkan oleh tetangga dan kerabat yang hanya melakukan seperlunya. Tak ada yang benar-benar peduli apakah saya baik-baik saja atau tidak. Karena itu, saat saya punya Alif Pratama, saya bersumpah ia tidak akan pernah merasa seperti itu. Dan ketika saya mulai bekerja di sini dan melihat Dianara Putri Wicaksono begitu murung dan pendiam, saya ingin membuat perbedaan, jelas Rinawati Lestari, membuat dada Arga Wicaksono kembali terasa sesak. Anda orang yang luar biasa, katanya tanpa berpikir, dan Rinawati Lestari kembali memerah. Saya bukan orang luar biasa. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar, jawabnya sambil mengalihkan pandangan. Dan justru itu yang membuat Anda luar biasa, balas Arga Wicaksono, dan untuk pertama kalinya Rinawati Lestari tersenyum kepadanya dengan tulus, senyum kecil yang hangat dan menerangi seluruh wajahnya. Bunyi timer oven berbunyi memutus momen itu, dan Rinawati Lestari bergegas mengeluarkan kue coklat dari oven. Hasilnya sempurna, mengembang, harum, dengan lapisan atas yang renyah. Dianara Putri Wicaksono melonjak girang dan ingin segera memakannya. Harus didinginkan dulu. Sayang, nanti mulutmu bisa terbakar, jelas Rinawati Lestari dengan sabar, dan Dianara Putri Wicaksono sempat cemberut tetapi akhirnya mengangguk. Mereka duduk di meja dapur menunggu kue dingin, dan Arga Wicaksono menyadari bahwa pemandangan ini seperti yang sering ia lihat di film atau iklan. Namun tak pernah ia bayangkan akan ia jalani sendiri. Sederhana namun begitu istimewa hingga ia ingin membekukannya selamanya. Saat akhirnya mereka mencicipi kue, rasanya lezat, lembab dan manis pas, Dianara Putri Wicaksono memakan 2 potong hingga wajahnya penuh coklat. Arga Wicaksono tertawa dan mengusapnya dengan serbet. Terima kasih untuk hari ini, katanya sambil menatap Rinawati Lestari, ini hari terbaik yang saya alami setelah sekian lama. Rinawati Lestari tersenyum lagi dan menjawab, ini juga hari terbaik bagi saya. Pada saat itu Arga Wicaksono tahu ada sesuatu yang telah berubah. Ia mungkin belum paham apa dan bagaimana menghadapinya. Tetapi ia yakin tidak ingin kembali pada kehidupan lamanya yang kosong dan mekanis. Arga Wicaksono menginginkan lebih banyak sore seperti itu, lebih banyak senyuman, lebih banyak kue rumahan, lebih banyak kehadiran Rinawati Lestari. Pikiran itu membuatnya takut karena ia tidak siap merasakan sesuatu untuk siapapun setelah apa yang terjadi dengan mantan istrinya, Maya Anindita. Namun di sanalah ia berdiri, memandangi perempuan yang baru sedikit ia kenal itu dan merasakan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan, harapan. Dianara Putri Wicaksono menguap dan berkata ia mengantuk. Rinawati Lestari menawarkan untuk mengantarnya ke kamar. Tetapi Arga Wicaksono mengatakan ia akan melakukannya sendiri. Ia mengangkat putrinya ke dalam pelukan, merasakan tubuh ringan itu bersandar di dadanya, lalu menaiki tangga dan membaringkannya di tempat tidur sebelum menyelimutinya dengan lembut. Ayah, hari ini sangat menyenangkan, bisik Dianara Putri Wicaksono dengan mata yang hampir terpejam. Iya, nak, dan akan ada lebih banyak hari seperti ini, ayah janji, jawab Arga Wicaksono sambil mencium keningnya. Ketika kembali ke dapur, Rinawati Lestari sedang merapikan semuanya dan bersiap pulang. Anda sudah mau pergi? Tanyanya, berusaha menyembunyikan kekecewaan. Ya, jam kerja saya sudah selesai dan Alif Pratama menunggu di rumah, jelasnya. Tentu, maaf, saya tidak bermaksud menahan Anda, katanya cepat. Tidak apa-apa, Pak Arga Wicaksono. Saya yang memilih tinggal lebih lama karena saya mau, jawab Rinawati Lestari sambil mengambil tasnya.
Mereka berdiri berhadapan tanpa tahu bagaimana harus berpamitan. Sampai akhirnya Arga Wicaksono berkata, "Rinawati Lestari, saya sangat ingin Anda terus melakukan ini, bukan hanya membersihkan rumah, tetapi juga menghabiskan waktu dengan Dianara Putri Wicaksono dan membuatnya tersenyum. Saya bisa memberi tambahan bayaran jika perlu." Ia menggeleng. "Tidak perlu tambahan bayaran. Saya melakukannya karena saya menyayanginya. Dan saya akan tetap melakukannya." Janjinya membuat Arga Wicaksono merasa sangat lega. "Kalau begitu, sampai Senin," katanya, dan ia mengangguk. "Sampai Senin, Arga," balas Rinawati Lestari, untuk pertama kalinya menyebut namanya tanpa panggilan formal, membuat jantungnya berdebar dengan cara yang konyol. Ia mengantarnya sampai ke pintu dan berdiri di sana menyaksikan Rinawati Lestari berjalan menyusuri jalan hingga menghilang dari pandangan. Saat menutup pintu dan bersandar padanya, ia menarik napas panjang, mencoba mencerna semua yang terjadi sore itu. Dalam beberapa jam saja, perempuan itu berhasil melakukan apa yang tidak bisa ia lakukan selama bertahun-tahun, menghidupkan kembali rumah yang mati rasa itu. Kini ia tidak bisa berhenti memikirkannya. Senyumnya, suaranya yang tenang, cara lembutnya memperlakukan Dianara Putri Wicaksono, cahaya di matanya saat berbicara tentang Alif Pratama, semuanya. Sepanjang akhir pekan ia gelisah, mengingat setiap detail sore itu sambil menunggu hari Senin tiba. Ketika hari itu akhirnya datang, Arga Wicaksono bangun lebih awal dari biasanya dan merasa gugup seperti remaja yang menunggu seseorang yang disukainya datang. Rinawati Lestari tiba tepat pukul 8 dan menyapanya dengan senyum malu-malu. "Selamat pagi," katanya, dan ia membalas dengan senyum yang sama. Dianara Putri Wicaksono berlari menuruni tangga dan melompat ke pelukan Rinawati Lestari yang menyambutnya dengan hangat. "Selamat pagi, Bibi Rinawati Lestari." "Aku bermimpi tentang Bibi," kata Dianara Putri Wicaksono dengan penuh semangat. "Bermimpi? Mimpi apa?" tanya Rinawati Lestari penasaran. "Kami ada di pantai yang sangat luas, membuat istana pasir, dan ayah juga ada di sana. Dan kami semua sangat bahagia," cerita Dianara Putri Wicaksono, membuat dada Arga Wicaksono kembali terasa sesak. Mimpi putrinya begitu sederhana namun terasa mustahil pada saat yang sama, karena ia tidak pernah punya waktu pergi ke pantai atau membuat istana pasir. Namun saat memandang Rinawati Lestari, ia berharap mimpi itu suatu hari bisa menjadi kenyataan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang berbeda. Arga Wicaksono mulai pulang dari kantor lebih awal agar bisa tiba di rumah sebelum Rinawati Lestari pulang. Ia mencari-cari alasan untuk berada di dapur saat ia memasak atau duduk di ruang keluarga saat ia bermain dengan Dianara Putri Wicaksono. Ia hanya ingin berada dekat dengannya dan melihat bagaimana perempuan itu perlahan mengubah rumah dingin itu menjadi rumah yang sesungguhnya. Pada suatu malam Kamis, ketika Dianara Putri Wicaksono sudah tertidur, Arga Wicaksono menemukan Rinawati Lestari duduk di taman belakang memandangi langit berbintang. Tampak lelah dan sedikit sedih. "Boleh saya duduk?" tanya Arga Wicaksono, dan Rinawati Lestari mengangguk pelan. Mereka terdiam beberapa menit, hanya memandangi bintang-bintang di langit malam Jakarta, hingga akhirnya Arga Wicaksono bertanya, "Semua baik-baik saja?" Rinawati Lestari menghela napas. "Ya, hanya saja saya sedikit khawatir. Alif Pratama sedang kesulitan di sekolah dan saya tidak bisa membantunya dengan baik karena setiap hari saya pulang terlambat," katanya dengan suara bergetar. "Saya merasa menjadi ibu yang buruk." Arga Wicaksono merasakan dorongan kuat untuk memeluknya, tetapi ia menahan diri. "Anda bukan ibu yang buruk. Anda melakukan yang terbaik, dan itu yang terpenting," katanya tegas. "Tapi itu belum cukup. Dia membutuhkan saya dan saya tidak selalu ada," balas Rinawati Lestari. Setetes air mata mengalir di pipinya. Arga Wicaksono akhirnya tidak tahan dan menggenggam tangannya. "Rinawati Lestari, lihat saya," pintanya, dan ia menuruti. "Anda adalah perempuan paling kuat dan paling berdedikasi yang saya kenal. Alif Pratama sangat beruntung memiliki Anda sebagai ibu. Dan jika Anda membutuhkan bantuan apapun,
Entah untuk les privat atau pindah sekolah, katakan saja pada saya, tawarnya, membuat Rinawati Lestari terkejut. Saya tidak bisa menerima itu, protesnya. Anda bisa. Saya ingin membantu, desak Arga Wicaksono. Tapi kenapa? Saya hanya karyawan Anda, tanyanya ragu. Karena Anda bukan hanya karyawan saya. Anda seseorang yang sangat saya kagumi. Yang telah mengubah hidup saya dan hidup anak perempuan saya dalam beberapa minggu saja. Biarkan saya membalas sedikit dari semua itu, jelas Arga Wicaksono, wajahnya terasa hangat saat mengatakannya. Rinawati Lestari menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan menggenggam tangannya lebih erat. Terima kasih, Arga Wicaksono. Sungguh, bisiknya pelan. Mereka tetap duduk bergandengan tangan sambil memandangi bintang, dan Arga Wicaksono merasakan kedamaian yang tidak ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia sadar dirinya benar-benar jatuh cinta pada perempuan itu dan tidak tahu bagaimana harus menghadapi perasaan itu. Hari-hari berubah menjadi minggu, dan rutinitas mereka dipenuhi keakraban yang nyaman. Arga Wicaksono mulai sesekali bekerja dari rumah agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Rinawati Lestari dan Dianara Putri Wicaksono. Mereka memasak bersama, menonton film, bermain di taman, melakukan hal-hal sederhana yang baginya terasa luar biasa. Raka Prabawa memperhatikan semuanya dan sesekali membuat komentar halus. Bapak terlihat berbeda. Lebih ringan, katanya suatu hari, dan Arga Wicaksono hanya tersenyum tanpa mengiyakan atau menyangkal. Pada suatu malam Jumat, Arga Wicaksono mengumpulkan keberanian dan mengajak Rinawati Lestari makan malam di luar. Hanya kita berdua, tanpa Dianara Putri Wicaksono, tanpa pekerjaan, hanya berbincang, jelasnya dengan gugup. Rinawati Lestari ragu. Saya tidak tahu apakah itu pantas, katanya, tetapi ia melihat kilau di matanya. Tolong, saya benar-benar ingin menghabiskan waktu dengan Anda di luar sini, pintanya. Baiklah, tapi saya harus memberitahu tetangga saya, Bu Sri Laksmi, untuk menjaga Alif Pratama. Akhirnya ia setuju, dan jantung Arga Wicaksono berdegup kencang. Sabtu berikutnya ia menjemputnya dan mereka pergi ke restoran sederhana namun nyaman di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, tidak terlalu mewah karena ia ingin Rinawati Lestari merasa tenang. Rinawati Lestari mengenakan gaun biru sederhana dengan rambut tergerai. Anda cantik sekali, ucap Arga Wicaksono tanpa bisa menahan diri, membuatnya tersipu. Terima kasih. Anda juga tampan, balasnya. Mereka makan malam sambil berbicara tentang banyak hal. Masa kecil yang sulit bagi keduanya, mimpi-mimpi masa kecil, kekecewaan dan kemenangan, ketakutan dan harapan. Arga Wicaksono mengetahui bahwa Rinawati Lestari suka membaca tetapi tidak punya waktu. Bermimpi memiliki rumah sendiri suatu hari nanti. Senang memasak karena itu cara menunjukkan kasih sayang, dan takut tidak cukup baik untuk putranya. Itu adalah pengakuan mendalam yang hanya dibagikan oleh dua orang yang saling percaya. Ketika malam berakhir dan Arga Wicaksono mengantarnya pulang, mereka berhenti di dalam mobil di depan gedung kontrakan di Bekasi. Enggan berpisah. Saya sangat senang hari ini, kata Rinawati Lestari dengan tulus. Saya juga, boleh kita lakukan lagi? Tanya Arga Wicaksono penuh harap. Boleh, jawab Rinawati Lestari sambil tersenyum dengan cara yang membuat hatinya meleleh. Arga Wicaksono perlahan mendekat, memberi kesempatan jika ia ingin mundur, tetapi Rinawati Lestari tetap diam di tempat, menunggu. Ketika bibir mereka akhirnya bertemu, rasanya seolah semua hal tiba-tiba masuk akal. Akhirnya, ciuman itu lembut dan panjang, penuh janji yang belum terucap dan perasaan yang selama ini terpendam. Saat mereka berpisah, mereka tetap saling menempelkan dahi, hanya bernapas perlahan. Saya jatuh cinta pada Anda, bisik Arga Wicaksono. Jantungnya berdetak tak beraturan menunggu jawaban. Rinawati Lestari tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Saya juga jatuh cinta pada Anda, jawabnya pelan. Pada saat itu Arga Wicaksono merasa seolah dunia berhenti berputar.
Seolah tidak ada yang penting selain momen itu dan perempuan luar biasa yang masuk ke hidupnya tanpa rencana dan mengubah segalanya dengan cara terbaik. Mereka berciuman lagi, kali ini lebih dalam dan penuh keyakinan. Seakan meneguhkan janji diam bahwa sejak saat itu mereka akan menghadapi semuanya bersama. Kesulitan, penilaian orang lain, dan perbedaan status sosial yang mungkin dipersoalkan dunia. Tak satu pun dari itu penting, karena perasaan mereka nyata dan tulus, cukup kuat untuk menghadapi pengorbanan apapun. Ketika akhirnya mereka berpisah, Arga Wicaksono memegang wajah Rinawati Lestari dengan kedua tangannya dan menatap matanya dengan kesungguhan penuh. Saya tahu ini rumit. Orang-orang akan bicara, menghakimi, dan mengatakan ini tidak masuk akal. Tapi saya tidak peduli. Saya ingin mencoba. Saya ingin bersama Anda secara nyata, tidak sembunyi-sembunyi, tidak merasa malu. Saya ingin Anda menjadi bagian dari hidup saya dan hidup Dianara Putri Wicaksono secara resmi, katanya, melihat mata Rinawati Lestari kembali dipenuhi air mata. Saya juga ingin, tapi saya takut. Takut tidak cukup baik, takut tidak cocok dengan dunia Anda, takut membuat Anda kehilangan hal-hal penting karena saya, akunya dengan suara bergetar. Anda lebih dari cukup. Anda adalah semua yang saya butuhkan, dan dunia saya tanpa Anda tidak berarti apa-apa. Tolong beri saya kesempatan. Beri kesempatan untuk kita, pinta Arga Wicaksono, dan Rinawati Lestari mengangguk sambil menangis. Baiklah, kita coba, katanya, lalu Arga Wicaksono memeluknya erat, merasakan tubuhnya bergetar di pelukannya. Mereka bertahan begitu selama beberapa menit, saling menggenggam, saling melindungi, membuat janji-janji yang belum memiliki kata-kata. Ketika Rinawati Lestari akhirnya masuk ke dalam gedung kontrakan di Bekasi dan menghilang dari pandangan, Arga Wicaksono tetap duduk di mobil sambil tersenyum seperti pria yang dimabuk cinta. Ia mengambil ponsel dan mengirim pesan, "Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat tidur," tulisnya, dan beberapa detik kemudian balasan datang. "Terima kasih juga. Mimpikan aku," disertai emoji hati. Membuat dada Arga Wicaksono seakan meledak oleh kebahagiaan. Ia tidak ingat kapan terakhir kali merasa sehidup ini, seberharap ini, seutuh ini. Ia mengemudi pulang dengan senyum yang masih tersisa di wajahnya, memikirkan bagaimana ia akan menceritakan semuanya kepada Dianara Putri Wicaksono. Ia tahu putrinya akan senang karena sangat menyukai Rinawati Lestari, tetapi ia juga khawatir tentang reaksi dunia luar, para rekan bisnis, teman-teman dari kalangan elit, dan keluarganya, yang pasti akan memiliki pendapat, dan mungkin tidak ada yang positif. Namun saat itu juga ia memutuskan tidak akan membiarkan hal-hal itu menghalangi. Ia sudah menghabiskan bertahun-tahun hidup untuk menyenangkan orang lain, menjaga penampilan, dan menjadi sosok yang diharapkan orang. Dan itu membawanya kemana? Ke kehidupan kosong dan rumah tanpa cinta. Kali ini ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kali ini Arga Wicaksono memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Meskipun itu mungkin berarti ia harus kehilangan beberapa hal di sepanjang jalan. Pada hari-hari berikutnya, Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari berusaha menjaga semuanya tetap profesional di depan Dianara Putri Wicaksono dan Raka Prabawa. Tetapi itu sulit karena setiap kali mereka saling memandang selalu ada percikan kecil, senyum samar, dan sentuhan tak sengaja yang bertahan sedetik lebih lama dari seharusnya. Dianara Putri Wicaksono menyadarinya dan justru merasa senang tanpa benar-benar mengerti alasannya. Ia hanya tahu ayahnya kini lebih hadir, lebih sering tersenyum, lebih ringan, dan bibir Rinawati Lestari juga terlihat berbeda, lebih cantik, lebih bersinar, seolah ada lampu yang menyala di dalam dirinya. Raka Prabawa pun menyadarinya, tetapi tidak berkomentar apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis dan melakukan bagiannya untuk memberi mereka ruang berdua setiap kali memungkinkan. Pada suatu malam Selasa, setelah Dianara Putri Wicaksono tertidur, Arga Wicaksono mengajak Rinawati Lestari berbicara di ruang keluarga. "Saya ingin memperkenalkan Anda kepada Dianara Putri Wicaksono secara resmi. Saya ingin mengatakan padanya bahwa kita bersama. Saya pikir dia berhak tahu," katanya sambil menggenggam tangan Rinawati Lestari.
Rinawati Lestari menggigit bibir, tampak bimbang. Anda yakin? Bagaimana kalau dia tidak suka? Bagaimana kalau dia mengira saya mencoba menggantikan ibunya? Tanyanya khawatir. Dia tidak akan berpikir begitu. Dia menyayangi Anda, dan Anda tidak menggantikan siapapun. Anda hanya menjadi diri Anda, dan itu lebih dari cukup, yakinnya, dan Rinawati Lestari akhirnya mengangguk. Baik, kita katakan, ujarnya dengan senyum gugup. Keesokan harinya, setelah sarapan, mereka mengajak Dianara Putri Wicaksono berbicara. Anak itu duduk di sofa dengan wajah penuh rasa ingin tahu, sementara Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari duduk di depannya. Nak, ayah perlu memberitahumu sesuatu yang penting, mulai Arga Wicaksono, dan mata Dianara Putri Wicaksono langsung membesar. Ayah dan Bibi Rinawati Lestari mau menikah? Tanyanya bersemangat, membuat mereka saling pandang terkejut. Kok kamu tahu? Tanya Rinawati Lestari sambil tertawa kecil. Aku lihat ayah dan Bibi saling memandang seperti pangeran dan putri di film, dan ayah jauh lebih bahagia kalau Bibi ada di sini. Jadi aku pikir ayah dan Bibi saling suka. Jelas Dianara Putri Wicaksono dengan logika anak-anak yang polos namun tepat sasaran. Arga Wicaksono tertawa dan menarik putrinya ke pelukan. Kamu pintar sekali, ya? Dan benar, ayah dan Bibi Rinawati Lestari sangat saling menyukai, dan ayah mau tahu apakah kamu baik-baik saja dengan itu, katanya. Dianara Putri Wicaksono melonjak senang. Tentu saja aku baik-baik saja. Itu berarti Bibi Rinawati Lestari akan tinggal di sini bersama kita? Tanyanya penuh harap. Rinawati Lestari menatap Arga Wicaksono, bingung harus menjawab apa, dan Arga Wicaksono mengambil keputusan spontan. Kalau Bibi mau, iya, katanya. Mata Rinawati Lestari membelalak. Serius? Bisiknya. Serius. Saya ingin Anda di sini, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai bagian dari keluarga, Anda dan Alif Pratama. Saya ingin kalian berdua pindah dan tinggal bersama kami, tawar Arga Wicaksono, dan ia melihat air mata mulai mengalir di pipi Rinawati Lestari. Arga Wicaksono, ini terlalu cepat, saya tidak tahu, ia mulai berkata, tetapi Arga Wicaksono memotong dengan lembut. Saya tahu ini cepat, tapi ketika Anda tahu itu benar, Anda tahu. Dan saya tahu ini benar, jadi tolong setidaknya pikirkan, pintanya, sementara Rinawati Lestari masih menangis. Dianara Putri Wicaksono langsung memanjat ke pangkuan Rinawati Lestari dan memeluknya erat. Tolong, Bibi Rinawati Lestari, tinggal di sini sama kami. Pasti seru. Kita bisa main setiap hari, Bibi bisa bikin lebih banyak kue, dan kita bisa jadi keluarga sungguhan, rengeknya. Rinawati Lestari tidak sanggup menahan diri lagi. Ia menangis sambil memeluk Dianara Putri Wicaksono, sementara Arga Wicaksono memandangi mereka dengan hati yang penuh. Baiklah, saya akan pikirkan. Saya janji, kata Rinawati Lestari, dan Dianara Putri Wicaksono bersorak kecil. Hari-hari berikutnya terasa seperti naik turun emosi. Rinawati Lestari berbicara dengan putranya, Alif Pratama, tentang kemungkinan pindah, dan anak itu langsung bersemangat membayangkan tinggal di rumah besar dengan kolam renang dan taman. Arga Wicaksono mulai menyiapkan satu kamar untuk Alif Pratama dan satu kamar untuk Rinawati Lestari. Merenovasi semuanya dengan penuh perhatian, memikirkan setiap detail agar mereka merasa benar-benar pulang. Arga Wicaksono membeli perabot baru dan mendekorasi rumah dengan hal-hal yang ia tahu akan disukai Rinawati Lestari dan Alif Pratama. Ingin mereka merasa benar-benar diterima dan bahwa ruang itu juga milik mereka. Ketika semuanya selesai, ia mengundang Rinawati Lestari dan Alif Pratama untuk melihat rumah secara resmi. Anak laki-laki itu masuk dengan mata terbelalak, terkesan dengan besarnya rumah di Kebayoran Baru. Dianara Putri Wicaksono langsung menggandeng tangannya dan membawanya melihat kamar yang telah dihias dengan tema pahlawan super dan permainan. Ini, untukku? Tanya Alif Pratama tidak percaya sambil menatap Arga Wicaksono. Ya. Kalau kamu dan ibumu mau tinggal di sini,
Kamar itu sepenuhnya milikmu, jawab Arga Wicaksono, dan Alif Pratama berlari memeluknya, membuatnya terkejut. Terima kasih, Om. Terima kasih banyak, ucapnya dengan suara bergetar, membuat mata Arga Wicaksono terasa panas. Ia tidak pernah membayangkan menjadi ayah bagi anak lain selain Dianara Putri Wicaksono. Tetapi kini ia dipanggil, Om, oleh seorang anak yang baru dikenalnya dan merasakan kasih sayang spontan untuk bocah yang sangat berarti bagi perempuan yang ia cintai. Rinawati Lestari menyaksikan semuanya dari ambang pintu dengan tangan menutup mulut, menahan tangis. Arga Wicaksono mendekatinya dan memegang wajahnya lembut. Jadi, bagaimana menurutmu? Tanyanya penuh harap. Saya rasa Anda pria paling luar biasa yang pernah saya kenal, dan saya akan sangat bodoh jika melewatkan kesempatan ini, jawab Rinawati Lestari, membuatnya tersenyum. Jadi kalian mau pindah? Pastinya lagi. Kami mau, jawabnya mantap, dan Arga Wicaksono menciumnya di depan anak-anak yang langsung bersorak dan tertawa, membuat mereka berdua ikut tertawa di tengah ciuman itu. Malam itu mereka makan malam bersama untuk pertama kalinya sebagai keluarga sungguhan. Dianara Putri Wicaksono dan Alif Pratama berbicara penuh semangat tentang semua hal yang akan mereka lakukan bersama sekarang karena mereka akan menjadi saudara. Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari saling memandang dengan senyum bodoh khas orang yang sedang jatuh cinta sepenuhnya. Sementara Raka Prabawa menyajikan makan malam dengan senyum kecil. Bahagia melihat rumah itu akhirnya kembali hidup. Setelah anak-anak tidur, Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari duduk di taman membicarakan masa depan, rencana, dan tantangan yang mungkin mereka hadapi. Kamu tahu ini tidak akan mudah. Orang-orang pasti akan banyak bicara, kata Rinawati Lestari cemas. Biarkan mereka bicara. Saya tidak peduli. Yang penting kita bahagia dan anak-anak juga bahagia, jawab Arga Wicaksono sambil menggenggam tangannya. Bagaimana kalau kamu kehilangan klien? Atau rekan bisnismu tidak setuju? Atau keluargamu menolak? Desaknya. Saya akan menghadapi setiap masalah saat itu datang, tapi saya tidak akan pernah menyerah padamu, tegas Arga Wicaksono, membuat Rinawati Lestari akhirnya tenang. Saya mencintaimu, ucapnya untuk pertama kali dengan suara jelas, membuat jantung Arga Wicaksono seakan meledak. Saya juga mencintaimu, bahkan sampai terasa menakutkan, akunya sambil menariknya lebih dekat. Mereka berpelukan di bawah langit berbintang, merasakan bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu lama, semuanya berada tepat di tempat yang seharusnya. Perpindahan itu terjadi pada Jumat yang hujan di bulan Maret. Rinawati Lestari dan Alif Pratama datang hanya dengan 2 koper kecil karena itulah semua yang mereka miliki. Sisanya muat dalam beberapa kotak kardus yang diambil Raka Prabawa dari kontrakan sederhana mereka di Bekasi. Arga Wicaksono mengamati semuanya dengan dada sesak, menyadari betapa sederhana hidup mereka dibandingkan miliknya. Sementara lemari-lemarinya penuh pakaian mahal dan barang yang jarang dipakai, mereka hanya membawa hal-hal penting, foto keluarga, beberapa buku usang, mainan lama milik Alif Pratama, pakaian yang ditambal namun bersih. Terlihat sedikit, tetapi sekaligus itulah seluruh dunia yang mereka punya. Dianara Putri Wicaksono membantu Alif Pratama merapikan kamar barunya, dan mereka menghabiskan seluruh sore dengan bermain dan tertawa seolah sudah lama menjadi sahabat. Arga Wicaksono mengamati dari ambang pintu dan merasakan rasa syukur yang sangat besar karena telah mengambil keputusan itu. Karena memilih mengikuti kata hati daripada logika. Karena telah mengizinkan orang-orang luar biasa itu masuk ke dalam hidupnya dan hidup anak perempuannya. Rinawati Lestari tampak gugup saat merapikan barang-barangnya di kamar yang kini menjadi miliknya, kamar luas dengan kamar mandi pribadi dan lemari pakaian besar, sangat berbeda dari ruang sempit di kontrakan 2 kamar di Bekasi tempat ia dulu tidur. Semuanya baik-baik saja? Tanya Arga Wicaksono sambil bersandar di pintu, memperhatikan Rinawati Lestari melipat pakaian dengan hati-hati. Ya, hanya saja saya sedikit takut dengan semua ini. Rasanya seperti mimpi dan saya takut terbangun, akunya tanpa menoleh. Arga Wicaksono masuk dan memeluknya dari belakang. Ini bukan mimpi, ini nyata, dan Anda pantas mendapatkan ini dan jauh lebih banyak lagi, bisiknya di telinganya,
merasakan tubuh Rinawati Lestari rileks di pelukannya. Mereka tetap seperti itu beberapa menit, hanya merasakan kehadiran satu sama lain, sampai Alif Pratama muncul di pintu meminta bantuan memasang mainan. Memecah momen itu, tetapi di antara mereka tetap tertinggal keyakinan diam bahwa mereka telah membuat pilihan yang benar. Hari-hari pertama menjadi masa penyesuaian. Alif Pratama terpesona oleh segalanya. Kolam renang, taman luas, kamar penuh mainan baru, makanan berlimpah di lemari es, hal-hal yang bagi Arga Wicaksono biasa saja. Tetapi bagi anak itu adalah kemewahan yang tak terbayangkan. Ia melihat di mata bocah itu rasa syukur yang sama seperti yang ia lihat di mata Rinawati Lestari. Dan hal itu membuatnya ingin memberi lebih banyak lagi. Ingin menebus semua tahun kesulitan yang pernah mereka lalui. Ingin menunjukkan bahwa hidup bisa berbeda dan mereka tidak perlu lagi berjuang sendirian. Dianara Putri Wicaksono dan Alif Pratama menjadi tidak terpisahkan. Dianara memperlakukannya seperti kakak laki-laki yang tidak pernah ia miliki. Dan Alif Pratama melindunginya seolah itu adalah tanggung jawabnya. Mereka sangat berbeda. Dianara Putri Wicaksono lembut dan penuh imajinasi. Alif Pratama praktis dan energik, namun mereka saling melengkapi dengan indah. Arga Wicaksono melihat mereka bermain di taman dan merasakan hatinya meluap. Menyadari bahwa ia sedang membangun keluarga yang selalu ia inginkan tetapi tidak pernah tahu bagaimana caranya. Rinawati Lestari secara alami mengambil peran mengurus rumah, tetapi dengan cara yang berbeda sekarang. Ia bukan lagi karyawan yang hanya membersihkan lalu pulang, melainkan perempuan rumah yang mengatur segalanya dengan kasih, memikirkan kesejahteraan semua orang. Ia memasak hidangan lezat, menghias ruangan dengan bunga dari taman, memutar musik sambil bekerja, dan perlahan mengubah rumah besar yang dingin itu menjadi rumah yang hangat dan hidup. Raka Prabawa merasa bahagia dengan perubahan itu. Ia menyukai Rinawati Lestari dan melihat bahwa kehadirannya membawa kebaikan bagi Arga Wicaksono, bagi Dianara Putri Wicaksono, dan bagi semua orang. Ia yang dulu satu-satunya staf tetap di rumah itu kini memiliki teman dan bantuan. Rinawati Lestari memperlakukannya sebagai rekan, bukan bawahan, mengobrol dengannya, meminta pendapat, dan berbagi tugas, sebuah dinamika baru yang jauh lebih baik. Namun tidak semuanya berjalan mulus. Beberapa minggu setelah kepindahan, Arga Wicaksono harus membawa Rinawati Lestari ke jamuan makan malam bisnis bersama beberapa rekan perusahaannya. Ia tahu itu tidak akan mudah, tetapi merasa penting untuk memperkenalkannya secara resmi kepada lingkaran sosialnya. Rinawati Lestari tampak cantik dengan gaun hitam sederhana yang dibelikan Arga Wicaksono. Rambut disanggur rapi dengan riasan ringan yang menonjolkan kecantikan alaminya. Meski ia tetap terlihat sangat gugup. Semua akan baik-baik saja, saya janji, kata Arga Wicaksono sambil menggenggam tangannya ketika mereka memasuki restoran di SCBD, Jakarta Selatan. Bagaimana kalau mereka tidak menyukai saya? Bagaimana kalau saya mengatakan sesuatu yang salah? Bisik Rinawati Lestari dengan cemas. Mereka akan menyukai Anda karena Anda luar biasa. Dan sekalipun tidak, saya tidak peduli. Anda bersama saya, dan itu yang terpenting, jawab Arga Wicaksono dengan penuh keyakinan. Ia meyakinkannya dan mencium tangan Rinawati Lestari. Jamuan makan malam dimulai dengan tenang. Orang-orang menyalami Arga Wicaksono dan memandang Rinawati Lestari dengan rasa penasaran, tetapi tanpa permusuhan yang jelas. Ia memperkenalkannya hanya sebagai Rinawati Lestari, pacarnya, tanpa memberi banyak detail tentang bagaimana mereka bertemu. Semuanya berjalan baik sampai salah satu istri rekan bisnisnya, Patricia Sutanto, seorang wanita berusia sekitar 50-an yang penuh perhiasan dan kesombongan, mulai bertanya. Ceritakan, Rinawati Lestari, Anda bekerja sebagai apa? Tanyanya dengan senyum palsu. Rinawati Lestari ragu dan menoleh ke Arga Wicaksono, yang mengangguk memberi semangat agar ia menjawab. Saya mengurus rumah dan anak-anak, jawabnya jujur. Oh, jadi Anda ibu rumah tangga. Bagus sekali. Itu profesi yang terhormat, kata Patricia Sutanto, tetapi nadanya jelas menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak menganggapnya terhormat. Sebenarnya, saya dulu seorang petugas kebersihan. Sekarang saya tinggal bersama Arga Wicaksono dan mengurus rumahnya serta anak-anak kami. Koreksi Rinawati Lestari dengan berani,
membuat Arga Wicaksono merasa sangat bangga padanya. Keheningan canggung menyelimuti meja, orang-orang saling berpandangan tanpa tahu harus berkata apa. Patricia Sutanto tertawa kecil dengan gugup. Wah, cerita yang menarik. Lalu bagaimana kalian berkenalan? Tanyanya dengan rasa ingin tahu yang tidak tulus. Dia bekerja untuk saya dan saya jatuh cinta padanya. Sesederhana itu, jawab Arga Wicaksono sebelum Rinawati Lestari sempat berbicara. Suaranya tegas dan tidak memberi ruang untuk diperdebatkan. Romantis sekali, kata Patricia Sutanto dengan sarkasme yang jelas, lalu ia berbisik kepada temannya di sebelah hingga mereka berdua tertawa pelan. Arga Wicaksono melihat wajah Rinawati Lestari memerah karena malu dan merasakan amarah naik di dadanya. Permisi, Patricia Sutanto. Ada lelucon yang ingin Anda bagikan dengan semua orang? Tanyanya dingin, membuat wanita itu langsung canggung. Tidak, tentu saja tidak. Maaf, katanya, tetapi permintaan maaf itu terdengar tidak tulus. Bagus, karena saya tidak melihat ada yang lucu dalam merendahkan seseorang karena profesi atau latar belakang sosialnya. Saya kira orang-orang seusia kita sudah melampaui prasangka konyol seperti itu, tetapi ternyata saya salah, ujar Arga Wicaksono dengan suara cukup keras agar semua orang di meja mendengar. Suasana langsung menegang. Salah satu rekan bisnis, Roberto Hartono, mencoba menenangkan keadaan. Arga Wicaksono, tidak ada yang merendahkan siapapun. Patricia Sutanto hanya penasaran, katanya, tetapi Arga Wicaksono tidak membiarkannya begitu saja. Penasaran itu satu hal, tidak sopan itu hal lain, dan saya tidak akan mentoleransi siapapun memperlakukan Rinawati Lestari dengan tidak hormat. Dia wanita luar biasa yang berjuang seumur hidup untuk bertahan dan membesarkan anaknya sendirian. Dia memiliki lebih banyak karakter dan martabat daripada banyak orang di meja ini yang lahir dengan segalanya dan tidak pernah harus berjuang sedikit pun, katanya sambil menatap langsung ke arah Patricia Sutanto yang akhirnya menunduk. Rinawati Lestari memegang lengannya. Arga Wicaksono, tidak perlu, bisiknya, tetapi ia menggeleng. Perlu. Saya tidak akan diam ketika mereka mencoba merendahkan Anda, tegasnya sambil berdiri. Kita pulang. Makan malam ini selesai untuk kita, katanya seraya mengulurkan tangan kepada Rinawati Lestari, yang juga berdiri. Mereka keluar dari restoran di kawasan SCBD di bawah tatapan semua orang, dan ketika sudah berada di dalam mobil, Rinawati Lestari akhirnya menangis. Saya sudah tahu ini akan terjadi. Saya tahu saya tidak akan cocok dengan duniamu, ujarnya terisak, membuat hati Arga Wicaksono terasa hancur. Bukan duniamu yang bermasalah, tapi duniaku. Dan saya tidak ingin lagi menjadi bagian dari dunia yang penuh orang palsu dan penuh prasangka. Saya ingin membangun dunia baru bersama Anda, di mana orang dinilai dari siapa mereka sebenarnya, bukan dari uang atau pakaian yang mereka miliki, katanya sambil memegang wajahnya dan menghapus air matanya. Tapi Anda akan kehilangan segalanya. Teman-teman Anda, rekan bisnis, posisi sosial Anda, bantah Rinawati Lestari. Saya tidak akan kehilangan apapun yang benar-benar penting. Saya justru akan mendapatkan kehidupan yang nyata di sisi Anda, dan itu lebih berharga daripada apapun, jawab Arga Wicaksono sambil menciumnya dengan segala intensitas yang ia miliki. Pada hari-hari berikutnya, konsekuensi dari malam itu mulai terasa. Roberto Hartono menelepon, mengatakan bahwa para rekan bisnis lain khawatir dengan pilihan pribadi Arga Wicaksono dan merasa ia mulai kehilangan fokus pada bisnis. Itu adalah cara halus untuk mengatakan bahwa mereka tidak menyetujui hubungannya dengan Rinawati Lestari dan ingin ia mengakhirinya. Arga Wicaksono menjadwalkan rapat dengan semua orang dan langsung berbicara tanpa bertele-tele. Saya tahu kalian tidak menyetujui hubungan saya dengan Rinawati Lestari, dan saya mengerti itu mungkin tampak aneh atau tidak pantas bagi kalian, tetapi kehidupan pribadi saya tidak memengaruhi pekerjaan saya. Saya tetap profesional yang sama seperti sebelumnya, jelasnya, namun dari wajah mereka ia tahu tak seorang pun benar-benar yakin. Arga Wicaksono, bukan hanya itu. Ini tentang citra perusahaan.
Apa yang akan dipikirkan klien ketika tahu CEO berpacaran dengan mantan petugas kebersihan? Tanya Henry Wijaya tanpa basa-basi. Klien yang lebih peduli dengan siapa saya kencani daripada kualitas layanan yang kami berikan bukanlah klien yang ingin saya pertahankan, jawab Arga Wicaksono dengan tegas. Anda bersikap tidak rasional. Anda menempatkan hubungan sementara di atas bertahun-tahun kerja keras, desak Henry Wijaya. Ini bukan sementara. Saya akan menikahinya. Dan jika kalian tidak bisa menerima itu, mungkin sudah saatnya saya keluar dari kemitraan ini, kata Arga Wicaksono, membuat ruangan menjadi sunyi total. Roberto Hartono adalah yang pertama berbicara. Anda serius? Anda akan membuang semuanya demi seorang wanita? Tanyanya tak percaya. Saya tidak membuang apapun. Saya memilih apa yang benar-benar penting. Dan jika bagi kalian seorang wanita luar biasa bernilai lebih rendah daripada uang dan status, berarti kita tidak memiliki nilai yang sama dan tidak masuk akal bagi kita untuk terus bekerja bersama. Jelas Arga Wicaksono sambil berdiri. Saya akan memikirkan cara transisi pengunduran diri saya, tetapi keputusan saya sudah final. Tutupnya sebelum meninggalkan ruangan, membuat semua orang terkejut. Ketika sampai di rumah dan menceritakan kepada Rinawati Lestari apa yang telah ia lakukan, perempuan itu panik. Anda gila? Bagaimana Anda akan menafkahi kita tanpa perusahaan itu? Tanyanya putus asa. Saya punya tabungan, investasi. Saya tidak akan jatuh miskin dalam semalam. Selain itu, saya selalu ingin memulai sesuatu milik saya sendiri, sesuatu yang lebih kecil dan lebih personal. Sekarang saya punya alasan sempurna, katanya sambil tersenyum. Tapi bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau Anda kehilangan segalanya dan akhirnya menyesal karena saya? Desaknya. Saya tidak akan pernah menyesal karena Anda. Anda adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya. Dan jika saya kehilangan segalanya kecuali Anda, saya tetap akan menjadi pria terkaya di dunia, jawab Arga Wicaksono sambil memeluknya erat. Bulan-bulan berikutnya menjadi masa transformasi. Arga Wicaksono benar-benar keluar dari kemitraan dan menginvestasikan uangnya dalam perusahaan konsultan kecil yang bisa ia kelola dari rumah. Pendapatannya lebih sedikit dan prestisenya berkurang, tetapi ia memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga dan lebih banyak ketenangan batin. Rinawati Lestari kembali belajar. Ia berhenti sekolah di tingkat SMP untuk bekerja dan selalu bermimpi menyelesaikan pendidikannya. Arga Wicaksono membiayai kursus persiapan paket C dan mendorongnya melanjutkan sekolah. Ia menghabiskan berjam-jam belajar di meja dapur dengan Alif Pratama di sampingnya mengerjakan PR. Adegan sederhana namun indah yang disimpan Arga Wicaksono sebagai kenangan berharga. Dianara Putri Wicaksono dan Alif Pratama tumbuh bersama dengan bahagia. Dianara kehilangan kesedihan mendalam yang dulu ia bawa dan berubah menjadi anak ceria penuh mimpi. Sementara Alif Pratama semakin baik di sekolah dan mulai bermimpi menjadi insinyur agar bisa membangun rumah-rumah indah bagi orang-orang seperti ibunya yang dulu selalu tinggal di tempat kecil. Raka Prabawa tetap bekerja untuk keluarga itu, tetapi kini diperlakukan sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri. Raka Prabawa makan malam bersama mereka semua, memberi saran, bercerita, dan perlahan menjadi sosok kakek yang tidak dimiliki anak-anak itu. Setahun setelah kepindahan, Arga Wicaksono memutuskan bahwa sudah waktunya meresmikan semuanya. Ia merencanakan lamaran yang sederhana namun bermakna. Ia membawa Rinawati Lestari ke taman, tempat semuanya bermula, ke lokasi ayunan tempat pertama kali ia melihatnya membuat Dianara Putri Wicaksono tersenyum. Sore Sabtu itu cerah, dan anak-anak bersembunyi di balik pepohonan sambil memegang poster buatan mereka sendiri. Mengapa Anda membawa saya ke sini? Tanya Rinawati Lestari sambil tertawa bingung. Karena disinilah saya mulai jatuh cinta pada Anda. Disinilah saya melihat hidup saya bisa berbeda. Disinilah semuanya berubah, jelas Arga Wicaksono sambil berlutut di depannya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku. Rinawati Lestari menutup mulut dengan mata terbelalak. Rinawati Lestari, Anda masuk ke dalam hidup saya tanpa peringatan dan mengubah segalanya. Anda menunjukkan kepada saya apa itu cinta sejati,
Apa itu keluarga sejati? Apa itu kebahagiaan sejati? Dan saya tidak ingin melewati satu hari pun tanpa Anda di sisi saya. Jadi saya bertanya, maukah Anda menikah dengan saya? Ia membuka kotak itu, memperlihatkan cincin sederhana namun indah. Tidak berlebihan karena ia tahu Rinawati Lestari tidak menyukai kemewahan. Ya. Ya. 1000 kali ya, jawab Rinawati Lestari sambil menangis, dan Arga Wicaksono memasangkan cincin itu di jarinya lalu menariknya ke dalam pelukan dan menciumnya. Sementara Dianara Putri Wicaksono dan Alif Pratama keluar dari balik pepohonan, berteriak dan melompat-lompat sambil mengangkat poster bertuliskan bahwa mereka ingin Rinawati Lestari menjadi ibu mereka yang sesungguhnya. Raka Prabawa muncul membawa sebotol minuman dan gelas, dan mereka semua bersulang untuk fase baru yang akan dimulai. Pernikahan itu berlangsung sederhana pada suatu sore musim kemarau di taman rumah mereka sendiri, hanya dihadiri beberapa sahabat dekat dan keluarga sejati. Tidak ada kemewahan berlebihan atau pamer kosong, hanya cinta dan ketulusan. Rinawati Lestari mengenakan gaun putih sederhana yang ia pilih sendiri dan tampak bersinar. Sementara Arga Wicaksono memakai setelan jas terang dan tidak bisa berhenti tersenyum. Dianara Putri Wicaksono dan Alif Pratama membawa cincin dengan keseriusan seolah memegang sesuatu yang sangat penting. Saat tiba waktunya mengucapkan janji, Arga Wicaksono menggenggam tangan Rinawati Lestari dan berbicara dengan hati terbuka tentang bagaimana ia telah menghabiskan bertahun-tahun mengejar hal-hal yang ia kira penting. Uang, kekuasaan, pengakuan. Namun tak satu pun membuatnya benar-benar bahagia sampai Rinawati Lestari hadir dan mengajarkannya arti cinta, keluarga, dan koneksi sejati, serta ia berjanji akan menghormati, mencintai, dan menjaganya seumur hidup. Rinawati Lestari menghapus air mata dan menjawab bahwa ia tidak pernah membayangkan hidup bisa seindah itu karena selama ini ia hanya berjuang untuk bertahan hidup dan membesarkan anaknya. Tetapi Arga Wicaksono telah menunjukkan bahwa ia pantas dicintai dan bahagia. Dan ia berjanji akan merawatnya dan anak-anak mereka serta membangun keluarga sejati di mana cinta lebih penting daripada segalanya. Semua tamu menangis terharu. Dan ketika pernikahan mereka dinyatakan sah, mereka berciuman sementara hadirin bertepuk tangan dan anak-anak berlari memeluk mereka, menciptakan momen sempurna yang akan terukir selamanya. Pesta diadakan di taman yang sama dengan hidangan rumahan yang sebagian disiapkan oleh Rinawati Lestari dan musik langsung dimainkan oleh seorang teman Raka Prabawa. Dekorasinya sederhana dengan bunga-bunga dari taman sendiri. Semuanya terasa sangat autentik dan tulus. Orang-orang menari, tertawa, bercerita, merayakan bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi terbentuknya sebuah keluarga yang dibangun atas dasar cinta, bukan aturan sosial. Ketika malam tiba dan para tamu pulang, Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari tetap berdua di taman, bergandengan tangan sambil menatap bintang-bintang. "Apakah Anda bahagia?" tanya Arga Wicaksono. "Lebih bahagia daripada yang pernah saya bayangkan," jawab Rinawati Lestari sambil menyandarkan kepala di bahunya. "Saya juga. Dan yang paling luar biasa, ini baru permulaan. Kita masih punya seluruh hidup di depan," katanya sambil mencium puncak kepala Rinawati Lestari. Tahun-tahun berlalu dan hidup mereka berjalan dalam kesederhanaan yang penuh kebahagiaan. Arga Wicaksono membangun perusahaan konsultan yang sukses, tetapi dalam skala lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ia bekerja dari rumah hampir sepanjang waktu dan selalu hadir untuk anak-anak. Rinawati Lestari menyelesaikan pendidikannya dan mulai mengikuti kursus kuliner karena ia menyadari betapa ia mencintai memasak dan ingin menjadikannya profesi. Dianara Putri Wicaksono dan Alif Pratama tumbuh seperti saudara kandung. Dianara menjadi remaja kreatif dan penuh mimpi yang ingin menjadi penulis. Sementara Alif Pratama tumbuh menjadi anak cerdas dan gigih yang tetap bermimpi menjadi insinyur. Keduanya memiliki hubungan indah dengan Arga Wicaksono dan Rinawati Lestari. Memanggil mereka ayah dan ibu tanpa perbedaan, karena merekalah orang tua sejati yang selalu hadir dan terlibat dalam segalanya. Raka Prabawa menua bersama keluarga itu dan resmi menjadi kakek bagi anak-anak. Ia berhenti bekerja, tetapi tetap tinggal di rumah kecil di belakang properti yang dibangun khusus oleh Arga Wicaksono untuknya, menghabiskan hari-harinya merawat taman dan bercerita kepada siapapun yang mau mendengarkan. Suatu hari, 10 tahun setelah sore ketika semuanya dimulai,
Arga Wicaksono bangun pagi dan pergi ke taman, menemukan ayunan itu masih tergantung di antara pohon-pohon yang sama, sedikit lebih usang oleh waktu tetapi masih kokoh. Ia duduk di sana dan bergoyang perlahan, mengenang semua yang telah terjadi sejak hari itu. Rinawati Lestari muncul membawa 2 cangkir kopi dan duduk di sampingnya di ayunan. "Apa yang Anda pikirkan?" tanyanya penasaran. "Tentang betapa anehnya hidup, tentang bagaimana satu momen sederhana bisa mengubah segalanya. Jika saya tidak pulang lebih awal sore itu, jika saya tidak melihat Anda di sini bersama Dianara Putri Wicaksono, jika saya tidak memperhatikan, mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi," katanya penuh renungan. "Tapi semua itu terjadi, dan itulah yang penting. Kita membangun kehidupan yang indah bersama dan saya tidak akan mengubah apapun," jawab Rinawati Lestari sambil menggenggam tangannya. "Saya juga tidak. Bahkan momen sulit, penilaian orang, dan kehilangan, semuanya sepadan untuk sampai ke sini," kata Arga Wicaksono. Mereka duduk bergoyang perlahan, minum kopi sambil menyaksikan matahari terbit mewarnai langit dengan nuansa oranye dan merah muda. Dianara Putri Wicaksono muncul di jendela kamarnya dan melambaikan tangan kepada mereka. Sementara Alif Pratama berlari menuju kolam renang meski masih terlalu pagi untuk berenang. Raka Prabawa berada di rumah kecilnya menyiapkan kopi untuk dirinya sendiri. Itu adalah pagi seperti banyak pagi lainnya, tetapi pada saat yang sama terasa istimewa karena semuanya adalah milik mereka. Itulah kehidupan yang mereka pilih untuk dibangun bersama. Arga Wicaksono menatap Rinawati Lestari dan melihat bukan hanya perempuan yang ia cintai, tetapi juga pasangan yang berjalan di sampingnya dalam setiap momen, dalam suka dan duka, selalu tegar, selalu tulus, selalu menjadi dirinya sendiri. "Saya mencintaimu," katanya tanpa alasan khusus, hanya karena ia merasakannya dan karena ia bisa mengatakannya. "Saya juga mencintaimu," jawab Rinawati Lestari dengan senyum yang masih membuat jantungnya berdebar, bahkan setelah semua tahun berlalu. Di ayunan tempat semuanya bermula itu, mereka bergoyang perlahan, menyadari bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang banyak orang cari seumur hidup dan tidak pernah temukan. Cinta sejati, keluarga sejati, kebahagiaan yang dibangun bukan dari uang atau status, melainkan dari hal-hal kecil, gestur sederhana, momen yang dibagi bersama, dan pilihan setiap hari untuk tetap bersama dan berjuang demi apa yang benar-benar penting. Dan ketika matahari sepenuhnya terbit, menerangi taman, rumah, dan semua yang telah mereka bangun bersama, Arga Wicaksono akhirnya memahami arti sejati dari kekayaan. Bukan pada rekening ban atau harta benda, melainkan pada orang-orang di sekitarnya, kenangan yang dibagi, dan cinta yang tumbuh setiap hari. Ia akhirnya mengerti bahwa ia memiliki semua yang selalu ia inginkan, bukan karena ia membeli atau menaklukkannya, tetapi karena ia membuka hati dan membiarkan semuanya terjadi, karena ia berani memilih cinta daripada ketakutan, kesederhanaan daripada kemewahan, dan kejujuran daripada penampilan semu. Dan pilihan itu telah mengubah segalanya.